Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat GKI Klasi Solo yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun kita berada. Menyambut pagi hari yang penuh sukacita ini, saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan. Melalui Renungan Bina Iman GKI Klasi Solo. Hari Rabu tanggal 26 Januari tahun 2022. Dengan sukacita saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Alkitab Perjanjian Baru, yaitu Injil Lukas. Lukas pasal 4. Kita baca dari ayat 38 sampai dengan ayat 44. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan ini, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah Maha Pengasih, bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu. Mampukan kami agar firman Tuhan yang kami renungkan saat ini boleh kami mengerti. Dan kami mau lakukan itu dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini. Berfirmanlah ya Allah, karena kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasal 4, ayat 38 sampai dengan ayat 44, firman Tuhan berbunyi, kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu lalu menghardik demam itu. Dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah Anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Jemaat GKI Klasi Solo yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pagi ini adalah mujizat Tuhan menghampiri orang percaya. Kalau kita memperhatikan bacaan ini, yaitu dari Lukas pasal 4 ayat 38 sampai dengan ayat 44. Di dalamnya kita mengetahui bahwa ada satu mujizat yang Tuhan kerjakan di rumah Simon, atau yang disebut Kefas, atau yang disebut Petrus. Kita tahu bahwa Simon ini adalah orang yang percaya, dan bukan hanya percaya kepada Yesus, tetapi dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan sebagai pengikut yang setia. Bapak Ibu, di dalam kehidupan seorang pengikut yang setia, ia tidak hanya memperhatikan apa yang Tuhan Yesus katakan, tetapi dia juga mau mengerjakan apa yang Tuhan Yesus katakan.
Dia juga mau melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepadanya. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam diri Simon Petrus ada kekuatan yang memampukan dia untuk mendapatkan mujizat Tuhan. Ketika ia dekat dengan Yesus, ketika ia ikut Yesus, mendengar apa yang Yesus lakukan, setia di dalam panggilannya, maka mujizat Tuhan menghampiri dia. Setelah Yesus selesai mengajar di rumah ibadah di Kapernaum, Yesus datang hendak makan bersama di rumah Simon Petrus. Di situ ternyata sang mertua sedang sakit. Dikatakan bahwa demamnya sangat tinggi. Mungkin sudah mencari pengobatan, namun belum dapat menyembuhkan. Ketika Yesus hadir di situ, mereka tahu bahwa Yesus adalah Allah. Mereka tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan mereka tahu bahwa Yesus dapat menyembuhkan orang sakit. Maka tanpa menunda waktu, mereka pun mempersilahkan Yesus untuk menyembuhkan ibu mertua Petrus. Bapak Ibu yang saya kasihi, di rumah itulah mujizat terjadi. Karena itu Bapak Ibu yang saya kasihi, ketika kita merenungkan tema ini, yaitu mujizat Tuhan menghampiri orang percaya, saya mengajak kita untuk lakukan 3 hal dalam kehidupan rohani kita. Yang pertama adalah lakukan dulu hal-hal kerajaan sorga. Sama seperti Tuhan Yesus, dalam kehidupannya ia selalu menaruh perhatian pada hal-hal kerajaan sorga. Datang ke rumah ibadah untuk beribadah. Kemudian ia masuk ke dalam rumah Simon untuk melayani juga. Tetapi juga ia pergi ke kota-kota sekitar Kapernaum untuk memberitakan Injil. Hal-hal inilah yang menjadi prioritas kehidupan Yesus. Simon ikut bagian di dalam itu. Simon mengambil bagian di dalam karya Yesus. Dan ketika itu mujizat nyata di dalam kehidupan keluarga Simon. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Mari lakukanlah hal-hal kerajaan sorga. Yang kedua, undang Yesus masuk ke dalam kehidupan kita. Kita tidak sedang berbicara tentang mujizat tanpa Tuhan. Tetapi saya hendak menekankan kepada kita bahwa ketika kita undang Yesus masuk ke dalam kehidupan kita, ketika kita undang Yesus masuk ke dalam rumah tangga kita, maka mujizat Tuhan menyertai kita. Mari Bapak Ibu, tetap undang Yesus masuk ke dalam hidup kita, ke dalam rumah tangga kita. Maka mujizat Tuhan menyertai kita. Yang ketiga adalah serahkanlah semua persoalan hidupmu kepada Tuhan. Karena dia yang empunya mujizat. Sama seperti ibu mertua Petrus. Ketika ia serahkan persoalannya kepada Yesus, maka mujizat nyata dalam kehidupannya. Juga begitu banyak orang yang membawa orang-orangnya yang sakit datang kepada Yesus. Maka Yesus menyembuhkan semuanya. Apapun persoalan kita, dalam kehidupan pribadi maupun rumah tangga, mari kita bawa pada Tuhan. Karena dia yang empunya kuasa. Dia yang empunya mujizat. Ketika kita bawa seluruh kekhawatiran kita, semua masalah kita kepada Tuhan, maka mujizat Tuhan menghampiri hidup kita. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita, mewujud nyatakan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan saya, sehingga dimanapun kita berada, dalam karya-karya kita hari ini dari pagi hingga malam nanti, ketika kita memuliakan nama Tuhan, mujizat nyata dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, atas kasih setiamu dalam kehidupan kami.
Engkau menyertai kami di sepanjang tidur kami malam ini. Dan Engkau sudah membangunkan kami pada pagi ini dengan selamat. Sebentar lagi kami akan memulai seluruh aktivitas kami. Di sepanjang hidup kami hari ini, kami mohon nyatakan mujizat-Mu dalam hidup kami ya Allah. Berilah kami kekuatan dan semangat untuk mengerjakan tugas-tugas kami sebagai pelayan Tuhan di tengah-tengah dunia ini untuk mengutamakan hal-hal kerajaan sorga. Ajari kami untuk senantiasa bersandar kepada-Mu ya Allah. Kami mau serahkan hidup kami, rumah tangga kami, pekerjaan dan usaha kami di dalam tangan Tuhan. Berkati juga gereja-gereja di Klasi Solo dalam penata layanannya. Biarlah nama Tuhan selalu kami muliakan melalui seluruh program kerja kami. Inilah doa kami ya Allah, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.